Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bu Nisa semuanya? Alhamdulillah baik, Mem. Sehat Alhamdulillah ya. baik, Mem. Baik. Jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Hidup sejarah. Hidup sejarah. Ya, semoga kita hari ini dalam keadaan baik semua. Kita doakan juga untuk teman-teman kita yang tidak mengikuti live teaching juga kita doakan agar mereka juga di sana sehat-sehat semua. Kita akan melanjutkan materi kita ya, materi kita tentang hari ini tentang konfrontasi terhadap Malaysia ya, bagaimana Indonesia pernah mempunyai sedikit masalah dengan Malaysia dan hari ini kita akan membahasnya. Oke, langsung saja saya akan menampilkan PPT saya pada hari ini tentang konfrontasi terhadap Malaysia. Sudah kelihatan semua ya PPT saya? Sudah, Mem. Oke, sudah. Nah, ketika kita membahas tentang konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia, maka indikator yang akan kita dapatkan pada hari ini adalah semua hal yang membahas tentang latar belakang mengapa konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia itu bisa terjadi. Nah, kemudian nanti kita akan membahas kenapa Indonesia bisa keluar dari PBB karena masalah dengan Malaysia dan bagaimana upaya-upaya penyelesaian terhadap masalah Indonesia dan Malaysia. Jadi indikator pembelajaran yang akan kita dapatkan pada hari ini adalah yang saya sebutkan tadi. Nah, jadi ketika kita membahas tentang masalah konfrontasi ya dengan Malaysia, maka kita akan membahas hal yang pertama sekali adalah bagaimana latar belakang kenapa Indonesia itu bisa bermasalah dengan Malaysia. Nah, inti dari permasalahan ya antara Indonesia dengan Malaysia itu dipicu ketika Indonesia itu dia mulai ya menentang pembentukan Federasi Malaysia yang pada saat itu Malaysia baru saja diberikan kemerdekaannya oleh Inggris. Nah, jadi ketika Indonesia baru saja melepaskan Irian Barat dari dari kolonialisme Belanda dan ketika Irian Barat itu sudah masuk ke Indonesia, nah maka Presiden Soekarno melihat adanya ya sisa-sisa kolonialisme Inggris yang mulai ingin masuk lagi dengan apa? Dengan menjadikan Malaysia ini sebagai negara boneka dan mulai menyetir Malaysia ini ya untuk menjadikan Malaysia ini sebuah wadah untuk mendapatkan kembali Indonesia. Nah, Presiden Soekarno melihat dari sisi-sisi pandangannya bahwasanya ini nggak boleh terjadi. Nah, makanya sebisa mungkin ya Presiden Soekarno pada saat itu melakukan rencana-rencananya supaya hal itu tidak terjadi. Nah, jadi ketika Indonesia baru saja selesai menghadapi persoalan mendapatkan Irian Barat, jadi keadaan Indonesia itu khususnya Presiden Soekarno pada saat itu dia merasa bahwasanya keadaan ataupun Indonesia pada saat itu tengah dikepung oleh sisa-sisa kolonialisme ya, termasuklah tadi Inggris. Dengan apa tadi yang saya sebutkan, menjadikan Malaysia itu sebagai negara bonekanya Inggris. Nah, jadi pembentukan Malaysia itu dilihat dari usaha-usaha Inggris untuk membentuk alat dan melestarikan kehadiran dan pengaruhnya di Asia Tenggara. Nah, makanya sebisa mungkin Presiden Soekarno melakukan hal-hal yang istilahnya
tidak akan mengancam kedudukan Indonesia yang baru saja selesai menghadapi permasalahan kolonialismenya. Nah, jadi politik konfrontasi itu adalah sebuah etika ketika Indonesia mulai menentang Federasi Malaysia dan ketika Irian Barat itu baru saja selesai direbut kembali dan Indonesia mulai melancarkan aksi-aksinya. Nah, bagaimana aksi-aksi yang dilakukan Indonesia terhadap Malaysia? Banyak sekali. Antara lain ketika nanti Presiden Soekarno melakukan pidato-pidatonya dan kemudian pidatonya tersebut itu terdengar oleh masyarakat Malaysia dan terjadilah aksi pembakaran gambar Presiden Soekarno di sana sehingga membuat Presiden Soekarno itu menjadi marah besar dan menyatakan perang terhadap Malaysia dengan istilah Ganyang Malaysianya. Nah, jadi persoalan ini akhirnya menjadi semakin rumit ketika antara kedua belah pihak Indonesia dan Malaysia pada saat itu memanas. Nah, karena apa? Karena ini dia. Reaksi Indonesia di sini disebutkan mulai muncul ketika di tahun 1962, tepatnya di bulan Desember, itu ada tokoh yang bernama Ashari dituduh memberontak di Brunei dan memproklamasikan kemerdekaan Kalimantan Utara. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, wilayah ataupun daerah Kalimantan Utara itu berdekatan juga dengan wilayah Malaysia di sana. Wilayah berdekatan dengan Brunei, kemudian wilayah Malaysia. Nah, jadi wilayah Kalimantan di sini itu menjadi titik awal ketika permasalahan ini mulai memanas lagi. Kenapa? Ini terjadi seperti apa? Ada neokolonialisme baru nih di sini. Makanya Presiden Soekarno waktu itu melihat bahwasanya ini nggak benar. Kalau misalnya dibiarkan seperti ini, maka akan terjadi yang namanya apa? Kolonialisme baru lagi yang aktor-aktornya itu berbeda, yaitu Inggris. Nah, maka akhirnya terjadilah perdebatan, kemudian terjadilah pertikaian antara Indonesia. Sebenarnya Malaysia pada saat itu memang lagi disetir oleh siapa? Oleh Inggris. Nah, kemudian Soekarno ini seperti yang kita ketahui dia sangat jago sekali berpidato, sangat jago sekali berorasi, sangat jago sekali dia membakar semangat masyarakat Indonesia. Nah, maka ketika dia melakukan pidato-pidatonya, banyak negara juga yang akhirnya itu membela dan membenarkan Indonesia pada saat itu. Nah, termasuklah dia Filipina juga salah satu negara yang membantu dan mendukung Indonesia dalam persoalannya terhadap Malaysia. Nah, kala itu. Nah, jadi inti dari persoalan antara Indonesia dan Malaysia itu berawal dari ketidaksetujuan Indonesia terhadap pembentukan negara Federasi Malaysia. Dan Indonesia menganggap bahwasannya Federasi Malaysia adalah sebagai proyek neokolonialisme yang seperti saya katakan tadi, atau penjajahan dengan cara baru tapi aktornya berbeda, yaitu Inggris. Nah, ini menurut Soekarno itu membahayakan revolusi Indonesia. Jadi seperti yang saya katakan juga, salah satu negara yang mendukung Indonesia juga itu Filipina itu merasa keberatan dengan masalah ini, dan akhirnya karena permasalahan ini maka timbullah satu konferensi tingkat tinggi KTT Maplindo, singkatan dari Malaya, Filipina, Indonesia, di Manila, dan menghasilkan Manila Accord ataupun perjanjian-perjanjian perdamaian antara Malaysia dan Indonesia. Tetapi nanti pada perjanjiannya di KTT ini Malaysia itu banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap
KTT ini banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap isi perjanjian dari Manila Accord ini. Nah, karena Malaysia banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran pada KTT yang dihasilkan di Manila Accord, akhirnya ya Presiden Soekarno itu mengeluarkan Dwikora, Dwi Komando Rakyat, yang isinya adalah yang pertama memerintahkan kepada militer Indonesia supaya memperhebat ketahanan revolusi Indonesia, dan yang kedua membantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei untuk memerdekakan diri dan menggagalkan negara boneka Malaysia yang ingin diatur oleh Inggris. Nah, ini Dwikora yang dikeluarkan oleh Soekarno, dan dari Dwikora yang dikeluarkan oleh Soekarno ini, Malaysia merasa bahwasannya mereka merasa terhina dengan Dwikora ini. Karena apa? Mereka menganggap bahwasannya mereka bukan dibentuk, bukan negara bentukan dari Inggris. Mereka bukan negara boneka dari Inggris. Nah, makanya rakyat Malaysia dengan pernyataan dari Dwikora yang dikeluarkan oleh Soekarno marah dan akhirnya membakar gambar-gambar dari Presiden Soekarno, dan ini membuat masyarakat di Indonesia itu marah besar. Nah, bagaimana rakyat Malaysia yang sesungguhnya ketika Soekarno itu mengeluarkan Dwikoranya. Nah, jadi ketika tadi saya sebutkan bahwasanya membakar, kemudian Indonesia pun memanas, Malaysia pun akhirnya memanas, akhirnya Indonesia merasa bahwasanya ini nggak bisa dibiarkan, karena PBB juga yang pada saat itu Indonesia masuk dalam keanggotaan PBB juga tidak ada peran sertanya dalam membahas ataupun membahas dan membuat solusi terhadap pertikaian dari Indonesia dan Malaysia pada saat itu. Jadi akhirnya Soekarno memberanikan diri keluar dari PBB. Dan ketika marahnya lagi, kenapa akhirnya Indonesia keluar dari PBB pada saat itu? Karena Malaysia yang baru saja merdeka, diberikan kemerdekaan oleh Inggris, itu dinyatakan sebagai Dewan Keamanan, masuk ke dalam Dewan Keamanan di PBB. Dan ini yang membuat Soekarno itu menjadi marah lagi. Nah, sudah dia berkonfrontasi dengan Malaysia karena Malaysia dianggap sebagai negara boneka bentukan dari Inggris, kemudian Malaysia yang baru saja merdeka, kemudian ditetapkan sebagai masuk ke dalam anggota Dewan Keamanan. Nah, betapa tidak ada fungsinya PBB ini di mata Soekarno pada saat itu. Akhirnya membuat Soekarno memutuskan untuk keluar dari PBB. Nah, itu dia. Jadi karena nggak ada solusi dari masalah ini, akhirnya dia keluar dari PBB. Artinya apa? Politik luar negeri bebas aktif Indonesia mulai tercoreng dari keluarnya Indonesia dari PBB. Nah, kemudian ada istilah tadi yang dikeluarkan oleh Soekarno itu tentang Ganyang Malaysia. Nah, istilah tentang Ganyang Malaysia ini itu selalu diserukan oleh masyarakat Indonesia melalui dari hasil dari orasi-orasi yang dilakukan oleh Presiden Soekarno untuk membakar semangat dari masyarakat Indonesia. Karena apa? Karena merasa bahwasanya Malaysia ini sudah mencemari kawasan di Asia Tenggara. Karena apa? Karena masih membantu Inggris, masih membela Inggris sebagai negara kolonialisme. Nah, jadi pasca Perang Dingin ini
yang terjadi sekitar tahun 1945 antara blok barat dan blok timur, nah menyebabkan beberapa pengaruh penting di sini dalam perpolitikan Indonesia, khususnya di masa pemerintahan Soekarno. Nah, pengaruh-pengaruh yang memicu terminologi ganyang Malaysia ini disebabkan ketika pada waktu itu politik luar negeri yang dipakai oleh Indonesia, yakni bebas aktif, di mana pada saat itu Indonesia tidak memihak kepada blok barat maupun blok timur, namun memilih untuk tetap bersikap netral. Dan karena itu muncullah sosok negara Malaysia yang saat itu dibentuk oleh Inggris. Nah, jadi Soekarno itu menilai bahwasanya Inggris ini tidak bebas dan aktif karena masih memihak pada Inggris tadi. Makanya dari hal itulah akhirnya Indonesia ini marah terhadap Malaysia. Karena apa? Mau nggak mau nanti wilayah-wilayah yang berdekatan dengan Malaysia itu pasti akan diambil alih oleh Inggris. Karena apa? Ada batasan-batasan wilayah Indonesia yang berdekatan dengan Inggris yang statusnya memang pada saat itu ketika Indonesia masih merdeka, masih rancu dan bisa diambil alih oleh negara-negara khususnya Malaysia dan Inggris pada saat itu yang memang mulai mengancam bagaimana kedudukan Indonesia, dan itulah yang ditakutkan oleh Soekarno pada saat itu. Nah, makanya ketika Malaysia itu lebih memihak kepada Inggris, itu yang menyebabkan akhirnya Indonesia itu marah dan tidak menganggap bahwasanya Malaysia itu sebagai saudaranya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi karena masalah Malaysia itu dijadikan sebagai anggota di Dewan Keamanan PBB. Nah, itu adalah tentang bagaimana permasalahan Indonesia dengan Malaysia dengan pemutusan hubungan diplomatik Indonesia dengan Malaysia. Artinya pada masa Orde Lama terjadi pemutusan hubungan diplomatik Indonesia dengan Malaysia, ya, karena perang tersebut. Nah, karena perang ini. Nah, kemudian bagaimana akhirnya nanti Indonesia bisa meredam dan bisa berbaikan dengan Malaysia ketika rezim dari Soekarno itu runtuh, ya, ketika Soekarno itu mundur lengser dari kursi kepresidenan dan digantikan oleh Soeharto, maka kasus ya Indonesia dengan Malaysia, masalah Indonesia dan Malaysia itu diselesaikan oleh Presiden Soeharto. Dengan yang pertama kali dilakukan Soeharto adalah masuk kembali di PBB dan memperbaiki hubungan diplomatik dengan Malaysia pada saat itu. Jadi kasus ini bisa terselesaikan ketika Soeharto itu menjabat sebagai presiden menggantikan Soekarno. Nah, itu ya, jadi untuk kasus yang Malaysia, konfrontasi Indonesia dengan Malaysia bisa diselesaikan ketika Presiden Soeharto itu menjabat sebagai presiden. Nah, itu saja mungkin materi kita pada minggu ini tentang konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia. Silahkan. Ya, silahkan bagi kalian yang ingin bertanya tentang materi ini, saya persilahkan satu penanya, silahkan. Mem, saya mau nanggapi, Mem. Sebutkan namanya, Nak. Teguh Hairul Amri, Mem. Iya, silahkan, Bri. Gini, Mem. Kalau menurut saya sih langkahnya Soekarno ini, Mem, Iya. agak ke arah kiri sih, Mem. Agak ke arah golongan kiri gitu sih, Mem. Golongan kiri berarti golongan komunis ya, Nak? Iya. Iya, soalnya silakan. Dia tuh betul-betul nolak neokolonialisme kan. Begitu pas begitu masuknya si Soeharto baru dia tuh mulai mihak ke golongan kanan gitu, Mem, karena dia tuh berusaha memperbaiki hubungan kan. Iya. Habis itu terkesan juga pas pemerintahan Orde Baru itu terkesan kayak powerful gitu karena didukung sama pihak-pihak gede dunia gitu. Makanya kelihatan gitu kok langkah yang diambil sekarang itu terlalu ke golongan kiri sih kok saya lihat, Mem. Oke, iya, kalau kita lihat dari satu sisi, ya memang Presiden Soekarno memang haluannya lebih memilih kepada
sayap kiri, seperti yang saya sudah bahas di materi-materi sebelumnya, bahwasanya pada pemerintahan Soekarno pada zaman Orde Lama yang lebih menekankan kepada ajaran Nasakom, kita bisa lihat sendiri bahwasanya apa, Soekarno memang lebih dominan ke sayap kiri. Nah, untuk masalah-masalah yang lain, misalnya kenapa akhirnya Soekarno lebih memilih ke sayap kiri, ya mungkin kita nggak tahu ya alasan lebih rincinya. Namun ketika permasalahan ini terjadi, nah pemihaan terhadap sayap kiri itu masih terus ada gitu, Amri. Nah, kenapa juga pada saat ini juga ada, karena salah satu alasan ya Indonesia keluar dari PBB itu ketika Malaysia itu dijadikan anggota Dewan Keamanan, ya kan? Sementara dia melihat Cina yang pada saat itu sudah lebih dahulu masuk di keanggotaan PBB, namun tidak dijadikan anggota Dewan Keamanan tetap di situ. Di situ juga yang membuat Soekarno akhirnya marah. Dan kita ketahui bahwasanya Cina itu haluan sayap politiknya juga haluan kiri, yaitu komunis. Nah, bisa saja seperti itu. Itu, Amri. Silahkan, yang lain ada yang mau bertanya, Nak? Mem, Abdi, Mem. Iya, silakan, Abdi. Ketika Indonesia keluar dari PBB, Indonesia tuh membayar denda atau enggak, Mem? Oh, enggak, Nak. Tidak membayar denda karena memang Soekarno itu memang bandel sekali, dan negara-negara lain pun tahu bagaimana karakter dari Soekarno ini, karena memang Soekarno adalah salah satu presiden yang ditakuti juga pada saat itu, yang ditakuti dan disegani oleh dunia. Itu dia. Oke, Abdi ya, ada lagi pertanyaannya, Nak? Oke, kalau tidak ada, saya tutup saja ya untuk materi kita konfrontasi terhadap Malaysia hari ini. Saya ucapkan semangat untuk kalian semua dan banyak-banyak belajar karena minggu depan kita ujian tengah semester ya. Oke, Iya, Mem. Oke, semoga hasilnya baik ya. Semoga kalian mendapatkan hasil yang baik, bukan saja hasil tetapi materi yang didapatkan untuk kalian itu berguna ya untuk kita semua. Demikian pembelajaran kita hari ini. Saya doakan kita semua, kalian semua sehat-sehat di sana ya. Kemudian banyak rezeki dan kita bisa ketemu lagi. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mem. Oke.